Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athaita 'ala nafsik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-'afwu ahaqqu ma 'umila bihi. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil. Pertama yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Hakim Bapak Dr. Farhan, serta seluruh pengurus, dan yang saya hormati pimpinan Majelis Taklim kaum ibu Masjid Al-Hakim beserta jajaran. Saya hormati Ustazah Saadah, ibu-ibu, para orang tua, para jamaah, ibu RT, ibu RW. Ibu RT mana ibu RT? Ada ibu RT. Ibu RW mana ibu RW? Enggak ada. Jarah. Ibu paguyuban? Mana ibu paguyuban? Oh ya. Hadirin hadirat ibu yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi menjelang siang ini kita semua masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah. Biasanya ibu sibuk dari pagi udah keluar ya. Dari pagi udah keluar Bu. Belanja. Iya, dari pagi udah keluar, habis subuh udah keluar. Yang keluar belanja, yang keluar nyapu. Iya. Alhamdulillah. Ada yang dari habis subuh nggak keluar, nyuci di dapur. Tapi alhamdulillah kelar semua. Yang di rumah dari belakang sampai depan, akhirnya jam 7, jam 8 ibu dandan secakep ini dengan aneka harum semerbak. Ada yang melati, ada yang davidoff. Alhamdulillah. Mudah-mudahan niat jalan ibu dari rumah dicatat satu amal ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga kita sampaikan ke haribaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah duduknya kita di sini mengikuti sunnahnya. Sebab Rasulullah senang sama ibu-ibu yang duduk di majelis taklim, sama ibu-ibu yang senang nuntut ilmu. Nah, ini kita semua insyaallah nanti dikumpulin bersama Rasulullah. Dan dikumpulkan bersama Siti Khadijah, dikumpulkan bersama Siti Fatimah Zahra, dikumpulkan bersama ibunda Rasulullah Siti Aisyah, dikumpulkan bersama istri Nabi Ibrahim alaihi salam. Mau dikumpulin di sana Bu? Mau dikumpulin di sana? Saya enggak mau. Ibu hebat udah mau. Ditanya mau kumpul di sono, mau. Oh jadi nggak jadi nih dikumpul di sono? Oh ya nggak jadi dah. Iya. Yang terpenting karena Rasulullah derajat ibu diangkat, dimuliakan. Yang tadinya dijatuhin, direndahin, berkat Rasulullah ibu jadi mulia. Ya Rabbal
Majelis taklim kalau nggak ada ibu-ibu sepi. Sebab nggak ada majelis taklim bapak-bapak dari Senin sampai Minggu, nggak ada. Kalau ibu-ibu dari Minggu sampai Minggu majelis taklim terus. Makanya alhamdulillah seragam 2 lemari nggak muat. Iya, istri saya lemari saya aja udah nggak muat. Yang lemari 3 pintu baju dia semua. Itu yang 2 pintu baju abaya, yang sepintu baju majelis taklim, yang sepintu kerudungan banyak, yang segi 4, yang segi 5, yang mereknya Azoya, Safira, Sapara, merek Tanah Abang. Alhamdulillah. Saya ngalah lemari 3 pintu. Akhirnya baju saya gantung di bambu. Ya Bu. Iya, Rasulullah senang, bahkan memuliakan seorang perempuan. Saking memuliakan Rasulullah nggak pernah mau marah sama istri-istrinya. Enggak mau. Sama anaknya yang perempuan sayang banget. Sayang terus. Mudah-mudahan kita selalu dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Ya Rabbal. Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pagi hari ini saya bisa datang. Alhamdulillah Ustazah yang ngundang saya dari tanggal 1 November. Udah minta saya. Dia ketawa aja. WA saya sebulan hampir tiap hari. Jangan lupa Ustaz, jangan lupa Ustaz, jangan lupa. Istri saya sampai nanya, siapa sih ya ini? Biasanya kalau ibu-ibu majelis taklim kalau ngundang saya cukup sekali, entah seminggu mau acara baru diingetin gitu. Ini bagus pengurusnya. Iya, dia tahu kalau saya itu banyak schedule-nya. 1, schedule ngawasin bangunan saya. Yang kedua, ngawasin empang saya. Iya, jadi tahu saya diingetin. Tadi juga diingetin lagi. Jangan lupa Ustaz, jam 9. Iya, saya udah naik di Supra X saya. Ibu yang saya hormati, kita ini manusia Allah ciptakan, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Ibadah itu umumnya banyak. Kemudian manusia itu sifatnya sosial, hablum minallah wa hablum minan nas. Berhubungan kepada Allah, berhubungan kepada manusia. Sekarang saya tanya, ibu enakan hidup sendiri apa berdampingan? Hidup sendiri apa berdampingan? Berdampingan. Punya tetangga enak nggak? Enak. Kalau tetangganya satu enak? Nggak enak. Ibu punya suami? Punya. Yang nggak punya angkat tangan. Iya. Yang belakang nyaut, saya nggak punya Ustadz, cuma cucu 13. Alhamdulillah. Manusia itu sifatnya sosial, membutuhkan satu dengan yang lain. Dari mulai kita di dalam kandungan butuh yang namanya orang. Sekarang manusia ada di dalam rahim. Rahim ada di tubuh manusia. Siapa yang ngasih makan? Manusia. Dia makan jengkol, saripatinya dimakan. Dia makan pete, saripatinya dimakan. Cuman yang di perut enggak komen, enggak WA, mak ini kok rasanya begini amat gitu. Dia enggak WA. Rasanya ketir-ketir begini mak. Apapun yang masuk ke dalam rahim untuk manusia, si cabang bayi. Begitu lahir, mau lahiran aja butuh namanya manusia. Siapa yang membantu kita lahiran? Mama Raji.
Ya kan ibu-ibu, mama Raji. Kalau bapak Raji mah bapak-bapak. Ibu kenal orang komplek Pak Raji, Bu? Dukun beranak. Tuh, kalau ibu komplek kenalnya dukun beranak. Kalau orang kampung Pak Raji gitu, yang nolongin ibu-ibu lahiran. Karena nggak bisa masuk dokter, Pak Raji. Pak Raji dijemput sama tukang ojek, suruh bawa gunting doang, gitu, sama minyak kelapa ya. Itu bapak tahu lah, nenek saya tukang gituan. Butuh orang untuk menyelamatkan yang ada di dalam kandungan dan orang yang mengandungnya. Diatur napasnya tuh. Tarik, tahan, keluarin. Udah siap? Siap. 1, 2, 3, ngedan, belum juga keluar. Hah? Iya, kata suster, tarik Bu napasnya. Dorong lagi. Saya kan ngeliatin saya lahiran begitu. Nah, Bapak ubun-ubunnya ditiup. Ya. Ayo Bun, emang begitu orang laki mah dorong doang. Ayo Bun. Dorong Bun. Ya, istri saya nggak kuat ya. Kuat Bun, saya bilang. Dengan linangan air mata antara hidup dan mati untuk mengeluarkan sosok manusia. Ya Allah, saya berdoa, Rabbana hablana minas solihin. Ukhruj, keluar, kontal anak saya. Apakah seorang ibu begitu lahir dia langsung mutusin sendiri? Enggak. Butuh siapa? Orang lagi yang nolongin. Dokter, Pak Haji, tali pusernya, kemudian itu bayi dilapnya, setelah bersih baru diazankan. Siapa yang mengazankan? Orang lagi aja. Orang yang nyebutin bapaknya, orang lagi aja. Yang ngomatin siapa yang ikomatin? Orang lagi aja. Setelah diazanin, dikomatin, baru dikasih ibunya. Suruh ngapain? Nyusuin. Yang nyusuin bapak apa ibu? Nah, ibu. Sampai itu anak harus kenal ibunya, aroma-aroma ibunya, manusia lagi. Sampai begitu sudah pulang, butuh namanya manusia. Sampai di rumah, kalau orang dulu namanya mapas ya. Ibu kenal mapas Bu? Mapas kenal nggak? Susah ya. Kalau orang lahiran tuh orang Betawi mapas. Makan apa aja, jangan dipantang-pantang. Iya, ini boleh. Nah, orang dulu supaya mapasnya kena semua dibeliin gado-gado. Kangkung ada, nangka ada, cecet ada, tai babal ada. Apa? Timun ada, kol ada, labu ada, toge ada, daun singkong ada, komplit. Ya, dulu gitu Bu. Nah, kalau udah mapas yang nggak dimakan jangan dikasih. Apa katanya? Kalau udah puput. Puput apa Bu puput? Coplok pusernya. Ibunya belum bisa mandiin, yang mandiin siapa? Orang lain lagi. Orang lain yang mandiin. Jadi kita ini puterannya membutuhkan manusia. Nah, kita nggak bisa hidup sendiri. Yang namanya hidup sosial pasti ada namanya gesekan. Benar? Iya benar. Di rumah tangga antara sendok sama piring masih suka bunyi. Masih suka bunyi? Iya, kalau makan lontang. Jangankan piring sama sendok. Ulegan, tahu ulegan? Iya. Ulegan namanya apa? Coet, tempatnya cobet. Ada nggak ulegan sama cobet misah?
Nggak ada. Masih suka bunyi padahal ngulek cabe, bunyi ketok. Makanya lagi kesel sama orang, itu ulekan sampai patah dua. Padahal dari batu bisa patah dua. Kadang-kadang cobetnya belah dua. Pirasa ada nih, cobet belah dua. Laki gua sama siapa nih? Oh, ada gesekan. Hidup di alam dunia ini supaya kita kenal satu antara yang lain. Tapi Allah tidak menciptakan antara itu. Allah ciptakan manusia awalnya baik, lita'arofu, saling kenal mengenal. Karena Allah ciptakan yang namanya iblis untuk menggoda manusia, ya itulah dihasut. Makanya wajar ada masalah sedikit, ada marahan sedikit, ada kesel sedikit. Itulah manusia. Makanya tema pada pagi hari ini buat saya pribadi, Ustazah, ini dapat tema begini jadinya. Saya yang pakai begini nih karena ngajinya ibu-ibu, saya kerudungan juga. Supaya yang dari luar, oh gurunya Ustazah. Penampilan perempuan, suara laki-laki. Ya Bu, maka kata Nabi, al-afu ahaqqu ma umila. Memaafkan adalah yang paling benar dikerjakannya. Sifat maaf Bu. Ya Allah, di sini nih kita romanya kayaknya susah jadi orang pemaaf. Kalau ditanya mau masuk surga, lah mau. Maafin orang mau nggak? Ntar dulu. Ya, lah saya udah baik bener sama dia, udah baik banget. Saya punya pohon pisangnya pisang gepok. Itu standar ada 13 sisir. Saya bagi dia yang paling bagus-bagus. Ngapa giliran acara selamatan saya dikasih hati yang paling jelek, jeruk yang paling jelek? Ada nggak begitu? Ada. Oh sepi. Al-afu ahaqqu ma umila bi. Harus ada dalam diri kita memaafkan kesalahan orang lain. Makanya saya bilang tadi prolognya, kita ini manusia yang butuh orang lain. Kalau ada salah, mau kecil maupun besar, kita berhak memaafkan orang itu. Sebelum dia minta maaf, di dalam hati kita sudah memaafkan orang itu. Jangan ngelatih diri kita menjadi hati yang batu. Jangan jadikan kita seorang manusia merasa paling benar, paling hebat. Jangan jadikan diri kita orang yang berilmu, pinter, gelarnya banyak, seakan-akan kita orang yang patut meminta maaf kepada kita. Jangan. Apa artinya hidup di dunia ini kalau kita punya sifat yang begitu? Apa artinya hidup di dunia ini? Kita seorang ulama, kita seorang ustazah, kita seorang guru, kita seorang tua, mendidik, meneladani, sebagaimana tidak kepada Rasulullah, mendidik kepada hal yang salah. Kalau kita ingin baik kepada orang, maka lakukan diri kita dulu berbaik kepada orang. Kalau orang itu ingin minta maaf kepada kita, kita dulu lakukan minta maaf kepada orang dan memaafkan kesalahan orang lain. Tadi dijelaskan ayatnya. Dijelaskan tuh ayatnya jelas. Ya kalau udah ngomong begini kena semua dah. Saya terus terang saja nyampainya udah ngajinya ibu-ibu yang banyak berantemnya. Iya, rumah baru di keramik, diinjak-injak sama kucing ngomel. Kucing siapa sih ini lewat baru ngepel pagi-pagi. Keramik baru dibeli, marmer.
Udah dipagar rumahnya, ayam naik. Tembok baru dicat, ngomel lagi aja. Ngomelnya sama siapa, Bu? Sama laki kita. Iya. Laki ganteng dipanggil laki. Ki, no ayam siapa sih, Ki? Ayam siapa? Ayam si anu no. Ditempong tuh ayam orang mati, yang punya marah. Ngempanin kagak, ngurusin kagak, matiin iya. Berantem gara-gara ayam. Nggak nanya tetangga hampir 15 tahun. Gara-gara ayam. Ada di sini. Ada di sini. Alhamdulillah di sini mah lagi ngaji. Romanya mau masuk surga kok susah amat. Iya, banyak ujiannya. Ada orang maaf rajin sembahyang, ibadah, ngaji rajin, tapi belum tentu bisa memaafkan orang lain. Kita ini lagi duduk di taman surga. Taman surganya yang ada di dunia. Nih begini-begini nih yang datang begini. Nih yang begini datang. Pasti ada yang lagi berantem di rumah. Ya kalau begini mah ditanya nggak ngaku. Coba baca status ya, status ya. Status 2 hari udah dihapus. Kita datang kemari taman surga, di hati kita ada rasa emosi. Bener Bu? Dari rumah lagi kesel sama orang, gara-gara arisan belum bayar. Ya banyak sebabnya. Ya apalagi tadi itu dikasih door prize, yang datang pertama dikasih. Ada kan orang yang lemes, pertama dikasih. Kita yang ngaji tiap hari kagak dikasih. Kan ada aja orang yang seneng Bu ya. Bilang aja pengen dikata itu. Ya iya. Ya kita mah kalau yang rajin ngaji mau ada orang kayak kagak, kita mah datang ya Po. Bukan karena door prize ya. Iya, tapi kalau dikasih alhamdulillah. Siapa yang rajin itu iya. Alhamdulillah terwakilkan oleh saya. Tadi sih kalau mau datang pertama bisa aja Bu. Ya cuma saya tahu hadiahnya ringsok. Nih kalau ngaji Bang jangan serius-serius ya. Apalagi bahasanya meraih surga dengan memaafkan. Ibu aja sampai sekarang belum minta maaf sama suami. Ya lebaran doang. Ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya Allah ciptakan manusia itu, kita itu orang baik Bu. Baik, kita sebenarnya baik. Pada dasarnya kita baik sesama manusia. Tapi kita sendiri yang menjadikan diri kita itu menjadi manusia yang angkuh dan sombong. Karena penyakit itu Ibu pupuk di dalam hati, maka tidak ada lagi rasa kasihan, rasa memaafkan antara satu dengan yang lain. Akhirnya apa yang ada di dalam Ibu? Biarin aja emang yang salah dia. Kalau perlu dia yang minta maaf. Itulah di dalam kitab Maraqil Ubudiyah dan Kifayatul Asfiya, ciri-ciri orang yang tidak bisa memaafkan orang lain karena di dalam hatinya penyakit dengki, sombong, angkuh sudah tertanam dan berakar. Iya, di hati. Obatnya gimana Ustaz? Nggak ada obatnya. Kalau udah berakar. Bu, jalanin amal ya. Naruhnya 10.000, 2.000 nggak jadi masuk surga.
Saya doain yang naruhnya gede dapat. Iya. Soklin kagak, bulatan Mekah dapat. Al-afwa haqqu ma umila bih. Memaafkan itu jalan yang benar. Kemudian bagaimana cara memaafkan? Memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk menghapus rasa kesalahan dan dendam terhadap orang lain. Belajar memaafkan orang lain. Kalau kita udah bisa memaafkan orang lain, kita punya hati lebar, nggak ada batasnya. Enak. Nengok ke kanan, lepas. Nengok ke kiri, lepas. Nengok ke belakang, kebalik. Orang lewat, kita sapa, mau kemana bu? Mampir, enak gak? Enak, kenal gak kenal diajak mampir. Walaupun ada air putih doang. Katanya Aji. Ajer sama orang. Siapa ditanya? Mau kenal ke kagak ditanya. Bener? Iya, makanya ada orang tua yang umurnya hampir 100 lebih. Kenapa di dalam hatinya enggak pernah ada rasa dengki, dendam, amarah, emosi, kesel, enggak ada. Bahkan rambutnya enggak pernah putih. Emang dicat dulu. Saya lagi belajar ustaznya dari kemarin. Kalau kita lihat kita sembahyang, apa artinya kita sholat kalau masih marah sama orang? Marah gara-gara imannya. Ibu kalau terawih banyak puasa yang kagak beres. Kalau puasa bulan Ramadan banyak yang gak beres. Mau terawih lihat jadwal dulu. Yang ngelihat bukan ibu, anak ibu main kita ke musola, siapa jadwalnya? Ya mak, imamnya lama bener. Ya gua kagak jadi dah imam terawih di sana. Ya bu, ya bu. Puasa pertama berebutan tempat. Terawih pertama. Pengen deket kipas angin. Emang iya. Maghrib belum bunyi, sejadahnya udah pada ada. Udah ditandain. Kegulung, keselnya bukan main. Padahal anaknya sendiri lari-larian di musola. Siapa yang gulung sejadah gua nih? Lah anaknya sendiri. Puasa pertama. Imamnya puasa pertama cakep. 15 menit kelar. Dia belum puasa. Terawih pertama cakep dah. Terawih kedua hilang satu baris. Yang satu baris hilang mah wajar. Emang ibadahnya tahunan. Puasa ketiga hilang satu baris. Lama-lama tinggal 2 baris. 2 baris lega. Itu puasa. Banyak orang yang gak beres. Makanya ngelepas diri dari memaafkan orang lain itu bagus. Jangan suka mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Kalau mau diungkit kesalahan orang lain, kesalahan kita paling banyak daripada orang itu. Betul nggak? Ngaku bu. Ngapain ibu ngorek-ngorek kesalahan orang lain? Kalau Allah mau buka kesalahan ibu, kejelekan ibu, ya Allah, kita malu. Kesalahan dia belum seberapa, tapi kesalahan kita luar biasa di mata Allah. Luar biasa. Makanya kadang-kadang sedih. Saya nggak berani ngorek-ngorek kesalahan orang lain. Saya berpikir kalau Allah ngebuka kesalahan saya, aib saya, orang nggak bakalan mengundang saya lagi. Orang nggak mau manggil saya Ustaz Ali. Nggak mau. Ternyata Ustaz Ali
ada udang di balik batu. Ceramah doang bisa, lemes juga nanti. Muka-muka orang yang baik kelihatan dari jidatnya. Saya lagi ngeliatin jidatnya aja. Yang nggak kelihatan kalau pakai dalaman susah itu. Maka beruntunglah orang yang pakai dalaman. Nunduk nih, pada nunduk. Allah jelaskan itu orang yang suka marah, dendam, emosi kelihatan dari wajah. Kalau orang yang ramah, lembut, senyum, kelihatan aliran darah dari wajah. Bahwa ini orang baik. Tapi di sini mah orang baik semua sih. Baik-baik di jalannya. Maka tadi dibaca ayatnya dalam surah Al-Imran, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhimin al ghaiz wal 'afina 'anil nas. Surat Al-Imran ini ada tiga. Orang-orang diperintahkan oleh Allah berinfak untuk membantu orang yang kesulitan. Berlapang-lapanglah, kemudian menahan emosi dan amarah. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Kita ambil dari ayat ini yang pertama, tahan emosi dan amarah kita. Orang yang rajin ibadah, rajin ngaji, rajin zikir, baca Quran, pasti dia bisa nahan emosi, amarah, dan gak bakalan jadi pendendam. Kalau sholatnya dimaknain, baca Qurannya dimanain, nuntut ilmunya dimanain, insya Allah dia tidak akan jadi orang pendendam, amarah, emosi, kesal, tidak akan. Dan tidak akan mengusik-usik orang lain, dan tidak akan mengorek-ngorek kesalahan orang lain, dan tidak akan mengumbar kesalahan orang lain, dan tidak akan memfitnah orang lain. Justru dia menjaga sesama muslim, kesalahannya, keaibannya dia jaga. Dia bantu, dia nasihati. Buat bakalan di luar sana dia bisa nahan emosi, amarahnya. Dalam bersosialisasi, bermasyarakat, dia bisa. Pasti di dalam rumah tangganya dia bisa. Maka kalau dia bisa menahan emosi, amarahnya, tersinggungnya, keselnya, maka rumah tangganya utuh sampai akhir hayat. Lihat orang tua kita, rumah tangga dari gak punya sampai punya, dari ubinya tanah sampai keramik, dari pelafonnya nggak ada sampai ada. Dia tahan emosi, anggap rumah tangganya rukun, anak-anaknya nggak tahu. Kenapa? Sholatnya dimaknain, nuntut ilmunya dimaknain, baca Qurannya dimaknain. Maka dalam surat Al-Anbiya dijelaskan berapa banyak orang yang ilmunya tinggi tapi emosinya makin tinggi. Benar Bu? Berapa banyak orang pintar tapi dendamnya luar biasa. Dendamnya luar biasa. Direndahin gak mau. Padahal bukan direndahin, diajak kerjasama. Inilah umat akhir zaman ustazah, banyak orang tersinggungnya daripada nerimanya. Betul? Banyak banget orang yang tidak harmonisnya cuman gara-gara sepele. Umat akhir zaman. Orang-orang yang memaafkan, yang selalu memaafkan kesalahan orang lain itu kelihatan orangnya nggak mau ada masalah, rangkul, mengayomi, mendamaikan, pengennya hubungannya harmonis. Kalau ada masalah sudah nggak usah diperbesar,
Ya, kita rangkul lagi, kita ajak lagi. Itu ciri-ciri orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain dan dia tidak akan bermusuhan dengan orang lain. Kalau melihat ada masalah, lalu dia berpikir, ya Allah, kita rangkul lagi. Jangan dijauh. Karena memaafkan itu ada 3. Satu, ada orang bisa memaafkan, tetapi belum bisa melepaskan di dalam hatinya rasa dendam. Ya Bu, minta maaf dong. Ya, aku maafin sekarang. Tapi hatiku belum bisa memaafkan. Asik. Kesalahanmu membuat hatiku tercabik-cabik. Kan aku cuman gara-gara nggak kebagian nonton doang. Itulah yang bikin sakit hati. Karena aku ngaji dari rumah belum sarapan. Gara-gara lontong hatinya tercabik-cabik. Maaf mah maaf, mulut mah melengos. Maaf, tangan lurus buka ke sana. Iya Bu. Ada lagi maaf mah maaf, muka mah jutek bener. Maafin dong, ya maafin. Maafin ya, ikhlas, ikhlas. Man jangan diulangi lagi. Tapi jangan begitu dong. Emang udah dari sana begini mukanya. Biasanya digituin orang. Orang yang nggak pernah memaafkan kesalahan orang lain, maafin cuma di mulutnya aja. Sekarang itu zamannya medsos sosial, dia bikin status mulu. Alhamdulillah, utamanya alhamdulillah, alhamdulillah. Akhirnya dia minta maaf sama gue. Kan si Ina nanya, siapa? Si Inom. Akhirnya minta maaf sama lo. Iya. Urusan jadi gimana? Yo. Jadi tidak cepat marah. Makanya latih. Mau umur panjang, mau badan sehat, selalu berpikiran positif. Sama tetangga, sama orang lain, apalagi sama suami. Jangan pikiran negatif. Suami nggak pulang 3 hari, positif. Dengerin. Suami gak pulang 3 hari, kerjaan lembur, nyari duit. Pulang bawa duit 10 juta, girang gak? Alhamdulillah 3 hari gak pulang, ayah bawa duit 10 juta. Ngapain? Kerja. Jangan pikiran negatif, pikiran positif. Ama teman, sahabat. Kan banyak kita nih sahabat. Sekarang bahasanya bukan sejati, bestie. Nih kayak ini nih bestie. Baju sama cuy. Bestie. Nggak janjian. Tapi hadiah dibagi juga sama. Sekarang mah bukan sahabat sejati, bestie. Maji nggak kenal bestie apa sih, gue kagak ngerti ini bestie. Bestie sahabat sejati. Katanya doang bestie. Ntar mah seragam lain besto. Ayam sama nasi. Pikiran positif. Kalau orang pikiran positif apapun nama dia. Kita ngelihat orang mukanya lagi nggak enak, jangan bilang dia lagi marah sama kita, jangan. Ada tetangga biasanya ajer, tiba-tiba kok jalan aja nggak permisi sama kita, positif.
Siapa tahu lagi sariawan semuanya. Positif, barangkali lagi buru-buru ya. Jangan pikir negatif. Pak. Kok Ibu Linda nggak nanya Mama? Lah tadi Mama gimana? Mau nanya, dia kayaknya jalannya lurus saja gitu. Dari mana sih? Dari warung, mau buru-buru kali. Iya, mules perutnya. Jangan negatif, positif. Suami udah pulang dari rumah nggak nanya, positif, tanya. Masuk ke rumah, masuk ke kamar mandi. Ada apa sih ya? Ntar aja. Pasti nih. Enggak, positif. Gurunya lagi ngaji biasanya nanya, kita nggak nanya, positif. Enggak pilih kasih guru mah. Tumben amat nih guru kita nggak nanya saya. Jangan tersinggung. Benar Bu? Positif. Tahan. Kalau orang pikiran positif, insya Allah nggak cepat marah. Girang aja. Rezeki datang tuh. Iya. Teman banyak yang neraktir. Bakso, soto Gang Lumung. Iya. Ketemu, coba nih kalau kita pikiran negatif, ketemu teman di Cendikia lagi beli anuan soto Lamongan tuh. Ketemu nih, padahal kenal. Dia mau nanya nggak enak, dia juga mau nanya nggak enak. Ujung-ujungnya apa? Diem. Hati nyesek nggak? Nyesek bener. Kok dia nggak nanya? Dia juga sama. Kok dia nggak nanya? Nyesek banget. Ntar sampai rumah yang ada kita nyesel doang. Itu kalau sering pikiran negatif. Ibu pengen gak hidupnya harmonis? Maka sama tetangga kalau pagi nyapu bareng. Kayak orang dulu rumah begitu. Po, udah nyapu? Belum, nyapu bareng tuh. Dulu ya kan gitu. Bu, besok kita bangun pagi olahraga barengnya di mana? Di Depak tuh perumahan. Iya, JB Jalan Baru. Habis itu kita larinya kemana Bu? Ke sono, ke arah mana? Pondok Petir. Ngapain ke Reni? Jajan. Itu kan enak tuh. Ya, tuh harmonis. Kalau harmonis di luar, harmonis di dalam. Enak, kayaknya harmonis enak. Yang saya rasain di rumah sama istri saya harmonis. Enak, anak saya pada mondok, saya harmonis. Tadi mau ngaji, Bun, mau ngaji di Pila Gading, di Mas Al-Hakim. Iya, cepiki. Saya begini nih, cocok saya dibenerin gitu. Kain sarung coklat, baju coklat, sorban coklat. Jalan. Nyiri tuh. Emang dia nggak biasa harmonis. Orang mah kalau harmonis sama suami istri aja enak ya Bu. Nggak ada marahnya. Iya, saya sama istri saya di rumah kalau saya pulang, kalau lewat belakang saya minta kumpet. Ya, saya ngumpet di musola belakang. Kok nggak ada? Ya, motornya ada. Saya ngumpet di kasur. Ya, saya peluk dari belakang. Nenek-nenek siang. Ini ayah. Saya tutup matanya. Ini ayah. Siapa lagi kalau bukan jantung hati? Hah? Ada yang single parent? Banyak, saya doain mudah-mudahan dari sini dapat. Itulah ciri pemaaf, positive thinking.
Hidup selalu ingin damai, harmonis. Kemudian selanjutnya ciri orang yang pemaaf, tidak pendendam dengan orang lain. Dia memaafkan, tadi yang pertama memaafkan cuma di mulut, di hati enggak. Ada yang kedua memaafkan dari dalam hati, tapi dia jaga jarak. Ada yang begitu. Kata temennya si Ida begini nih, si Ida. Si Ida masih Isa. Sah, udah maafin dia, udah dah. Tapi kayaknya nggak bisa bestie lagi, sah. Emang apa? Kayaknya nggak nerima di sini. Tapi udah ikhlas dah. Kan orang kalau udah memaafkan, udah nggak bestie lagi, jarakannya biasanya bareng, nggak bareng, ketemu biasa, salaman biasa aja. Tadi saya lihat ada yang biasa aja salamannya. Iya, dingin hawanya. Ngobrol kayak orang baru kenal. Tuh, yang nomor 2 begitu. Nggak bisa dikasih tempat di dalam hatinya. Kenapa? Dulu dia pernah nyakitin saya. Kayaknya nggak bisa ngelupain kejahatan dia kepada saya. Seperti sinetron Yasmin. Rame. Mbak Sarah dibunuh tuh. Dijatuhin dari lantai 3. Rambutnya diambil. Musuh tuh. Nah yang ketiga, tidak pendendam. Kalau yang ketiga ini kita, kalau ada yang bilang kayaknya nggak bisa Ustaz, kita harus bisa memaafkan kesalahan orang lain yang pernah jahat sama kita, yang pernah zolim sama kita, kita lupakan jauh dan kita kasih tempat di dalam hati kita, karena biar bagaimanapun dia adalah saudara kita. Rasul mengajarkan itu yang ketiga. Makanya saya bilang tadi, kita biasa sholat, maknain sholat kita. Kita biasa ngaji, maknain untuk ilmu kita. Kita biasa baca Quran, maknain baca Quran kita. Maka kita akan jadi pemaaf yang ketiga. Memaafkan kesalahan orang lain, tapi tidak tersimpan di dalam hati kita. Memaafkan kesalahan orang lain, kita rangkul lagi ya, duduk bersama kita. Memaafkan kesalahan orang lain seperti biasa bestie kita. Karena manusia sifatnya adalah tempat salah dan lupa. Bu. Sifat memaafkan adalah sifatnya orang-orang ahli surga. Kalau ibu mau masuk surga, maka perbanyaklah memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan jangan cuma di mulut doang, tapi memaafkan sampai dalam lubuk hati kita. Jangan ada dendam di antara kita. Jangan ada dendam di antara tetangga kita. Karena rugi. Nanti begitu kita pulang ke hadirat Allah, amal kita kosong. Karena apa? Yang kita zolimin, yang tidak kita maafin, pahala ibadah kita, pahala baca Quran kita, pahala nuntut ilmu kita, pahala zikir kita pindah ke orang itu. Maka kita disebut orang yang muflis, orang yang bangkrut. Na'udzubillah. Saya rasa itu dah. Kalau banyak-banyak kenyang saya. Baik, Ustaz Arif, bagaimana ibu-ibu sudah tercerahkan? Senang ya Bu ya, dapat tausiah seperti ini ya. Baik, untuk menggali lebih dalam, insya Allah nanti kita akan buka sesi diskusi dan tanya jawab, atau barangkali ibu-ibu yang ingin men-sharing langsung pengalaman-pengalaman ibu-ibu bagaimana sih sudah bisa memaafkan, nah, boleh nih nanti ya. Jadi boleh nanti ibu-ibu bisa sharing atau tanya langsung terkait dengan pengalaman-pengalaman ibu-ibu semuanya. Jangan lupa nanti insya Allah akan ada yang menarik dari ibu Neni ya untuk setiap penanya. Ustaz, saya dulu dapat ilmu seperti ini dari seorang guru. Ibu silakan lihat ini. Apa ini ibu-ibu? Pulpen. Pulpen berat atau ringan? Ringan. Ketika ibu-ibu pegang pulpen ini 5 detik itu akan terasa ringan. Tapi coba pulpen ini ibu pegang selama 1 jam seperti ini. Pegang terus 1 jam, belum juga
mungkin masih kurang ilmunya. Anggap saja memaafkan itu bukan untuk orang lain, tetapi anggap saja memaafkan itu adalah untuk diri kita sendiri. Dengan memaafkan artinya kita bisa melepas rasa sesak di dada kita. Kita sayang sama diri kita sendiri, jangan sampai rasa dendam ini, kesal sama orang ini dibawa terus menerus. Mungkin sehari 2 hari wajar ya Ustaz ya, karena kabarnya 3 hari cukup gitu ya Ustaz. Rasulullah itu sayang banget, tahu banget sama sifatnya manusia yang nggak bisa langsung maafin gitu aja, yang nggak bisa langsung lupain gitu aja, maka dikasih jeda 3 hari ya Ustaz ya. Tapi nggak boleh lebih dari 3 hari untuk menyimpan rasa kesal itu, dan dengan cara memaafkan itu adalah satu kesempatan kita untuk bisa meraih syurganya Allah yang tadi sudah Ustaz Arif sampaikan. Saya teringat dengan kisahnya Ustaz, kisahnya sahabat Abdullah bin Amr ya. Satu ketika Rasulullah ini sedang duduk gitu ya, setelah sholat di masjid, kemudian bilang sama salah satu sahabatnya, lihatlah sebentar lagi akan datang calon penghuni syurga. Kemudian datanglah seorang tersebut, dan itu diulang berkali-kali sama Rasulullah. Akhirnya Abdullah bin Amr ini penasaran gitu, kenapa sih kok Rasulullah sampai bilang berkali-kali, apa sih istimewanya orang tersebut gitu. Akhirnya Abdullah bin Amr ini dengan singkat cerita gitu izin untuk datang ke rumahnya yang biasanya berkunjung atau bermalam. Dia ingin melihat secara langsung apa sih amalan-amalan orang tersebut yang kok Rasulullah sampai bilang orang ini ahli syurga nih, orang ini sudah dijamin masuk syurga. Akhirnya singkat cerita Abdullah bin Amr bermalam dengan beliau, tetapi 1 hari, 2 hari, 3 hari beliau tidak melihat sahabat ini punya amalan yang spesial. Sedekahnya banyak, atau sholatnya, tahajudnya sampai dengan malam, sampai banyak, seperti itu dan lain sebagainya. Sehingga Abdullah bin Amr seketika bilang sama temannya ini, sebenarnya saya kesini atas dasar penasaran bahwa engkau diinformasikan sama Rasulullah bahwa adalah ahli syurga. Kira-kira apa yang membuatmu bisa Rasulullah mengatakan seperti itu? Tetapi jawaban sahabat itu adalah apa, ibu-ibu semuanya? Beliau bilang, saya memang tidak memiliki amalan yang banyak, tetapi saya berusaha setiap malamnya untuk memaafkan kesalahan orang-orang yang menyakiti saya, baik sengaja maupun tidak. Baik apa ibu? Sengaja maupun tidak. Saya berlatih untuk tidak iri dan dengki kepada orang lain. Itu yang menjadikan sahabat ini adalah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau ibu? Mau? Akhirnya yang mau hanya 2 orang. Mau ibu-ibu? Mau. Kita yang sepertinya amalannya tuh kok kayak masih sedikit gitu ya Ustaz. Ngajinya masih pelan bentong, apa itu pelan bentong ya, jarang gitu ya. Sholatnya masih kadang ngantuk-ngantuk, kemudian sedekahnya kadang ikhlas kadang enggak. Nah, dengan jalan ini ibu-ibu, dengan jalan memaafkan ini, mudah-mudahan kita bisa meraih syurganya. Nah, supaya diskusi ini semakin dalam, silakan kami membuka kesempatan kepada ibu-ibu semuanya untuk bisa bertanya jawab kepada Ustaz Arif langsung. Kepada panitia mohon disiapkan untuk mikrofonnya. Iya, ada, silakan. Siapa? Boleh sebutkan namanya, kemudian silakan ditanyakan singkat pada. Silakan.
Selain dapat ilmu juga dapat berkah, akhirnya Ustaznya membuat ibu bahagia gitu ya. Berkaitan dengan materi kali ini, saya sangat menarik mungkin karena saya punya pengalaman pribadi dimana memang memaafkan ini sangat sulit sekali gitu ya. Jadi yang saya tanyakan mungkin sekalian sedikit curhat kan ya Ustaz ya. Saya pernah disakiti seseorang gitu, akan difitnah gitu ya Ustaz. Sudah saya coba untuk berusaha melupakan kesalahan beliau gitu, berusaha memaafkan gitu. Dan mungkin karena memang saya orang yang awam dan makin ilmu gitu ya Ustaz, mungkin saya masuk ke dalam kategori yang kedua gitu, dimana mungkin saya bisa memaafkan dari mulut gitu, tapi sepertinya di hati saya tuh masih ada rasa kesal gitu sama orang tersebut gitu. Walaupun mungkin akhirnya saya berusaha untuk menarik diri gitu, seperti yang tadi saya ceritakan gitu. Saya berusaha menarik diri, membatasi diri dengan orang tersebut. Sampai akhirnya kita ketemu lagi, ya sama cerita dia mungkin tadinya bestie jadi besok gitu kan ya Ustaz. Yang saya tanyakan gitu, gimana sih cara kita tuh untuk bisa mengikhlaskan gitu? Bagaimana cara kita tahu kita tuh udah ikhlas atau belum memaafkan orang ini? Gitu. Bagaimana kiat-kiat kita itu untuk melupakan kesalahan atau kesalahan orang yang sudah menyakiti kita, gitu. Dan bagaimana untuk cara kita gitu ya Ustaz, agar kita juga bisa menjadi orang yang bukan hanya mudah memaafkan gitu, tapi juga bisa mengucapkan kata maaf gitu kepada orang yang mungkin kita tidak tahu kalau kita berbuat salah kepada orang tersebut gitu. Jadi itu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Hana. Satu pertanyaan lagi mungkin kita gabung dulu. Oke, baik. Yang di belakang Ibu Kak Nadia. Ibu yang di belakang, silakan singkat saja ya Ibu. Iya, silakan sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wida dari Pilagadi. Yang saya mau tanyakan, apakah ada dalilnya atau hadisnya tentang orang yang menyakiti hati itu berarti menginjak-injak Al-Quran? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya cukup dulu, saya cukupkan ya Ibu, nanti kalau ada waktu lebih kita coba buka lagi. Baik, Ustaz Arif, mungkin pertanyaan yang pertama dulu, bagaimana sudah bisa memaafkan tetapi belum bisa balik lagi seperti awal atau masih ada jarak? Kemudian bagaimana sih caranya supaya menjadi orang yang bisa pemaaf dan peka gitu, kita mau meminta maaf kepada orang tersebut. Silakan. Baik Ibu, saya nggak perlu contoh orang lain, pribadi saya sendiri aja. Seorang pendakwah itu banyak cacian dan fitnahan. Saya hampir 15 tahun dan sampai saat ini banyak orang fitnah. Apakah yang ditanyakan Ibu berkaitan dengan dunia dakwah? Iya. Bagaimana caranya kita melepas semua itu? Saya bilang tadi, kalau kita bisa ngerti makna sholat kita, makna baca Quran kita, makna zikir kita, makna nuntut ilmu kita, maka tidak akan punya rasa seperti itu. Tadi yang disampaikan oleh moderator, cukup kita pertama kesal sama orang, sekali, 2 kali, 3 kali cukup. Jangan berlarut-larut. Seorang ustadz kiai adalah hal yang wajar karena manusia. Pernahkah saya kesal sama orang? Nggak boleh bohong. Iya, kesel.
Dulu ada orang undang nggak jadi, kesel. Yang undang banyak, jadi di sono kagak, di sini kagak. Pengalaman pribadi, nggak usah orang lain. Ustaz tanggal sekian ini ya di BSD ya Ustaz ya di pergudangan. Oke, yang undang di Cilandak. Ustaz nggak jadi acaranya. Astagfirullahaladzim. Iya. Jadi gimana Ustaz caranya kita untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain? Itu contohnya begitu. Nah yang kedua, pernah orang itu musuh saya. Dia bilang musuh saya. Sampai dia bilang, Ustaz Arif jangan dikasih panggung. Saya diserang, saya disidang dengan orang-orang itu. Itu terjadi pada saat bulan Ramadan. Disidang dengan 3 orang. Pertanyaannya bertubi-tubi. Dalam hati saya manain sholat saya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian saya baca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Kemudian kita nuntut ilmu yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Orang berilmu itu seperti padi, semakin berisi semakin menunduk. Itu padi. Berarti apa? Terhadap orang-orang yang suka fitnah saya, nyerang saya, jahatin saya nggak pernah ngebales, saya nggak pernah dendam, saya nggak pernah kesal. Apa jawaban saya? Kalau saya punya salah, maafin lahir batin. Kepada Anda saya nggak ada masalah, saya nggak kesel, saya nggak kecewa. Dikucilin, alhamdulillah. Nggak ditemenin, alhamdulillah. Apa doanya? Ketika kita seperti itu diserang, difitnah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinah. Ya Allah, tunjukin kalau saya itu salah, kesalahan saya. Ya Allah, tunjukin kebenaran itu kalau memang itu benar buat dia, tapi bukan buat untuk nyalahin dia. Alhamdulillah, dengan kejadian seperti itu, dengan pengalaman seperti itu, maka hati saya terbebas. Maka saya kalau ketemu orang bicara langsung, maafin saya lahir batin kalau saya punya salah. Ente sehat, maafin saya kalau punya salah. Jadi selalu yang kita ucapkan ketika kita bicara, ngobrol sama teman, kumpul-kumpul gini, suka ada yang salah, minta maaf. Ya, dalam hati, karena guru saya ngajarin begitu, minta maaf. Maka hati kita nggak ada. Terus gimana? Masih bestie lagi nggak? Bukan bestie lagi, pelukan kita sama teman, jalan lagi. Kenapa? Karena di hati kita tidak ada rasa dendam, tidak ada kecewa, tidak ada kesal. Semua kesalahan dia kita anggap nggak ada salah. Memang susah Bu, nggak gampang. Ini pasti ada yang ngomong, Ustaz mah ngomong gampang bener ya. Kita ini yang prakteknya susah bener. Iya, tapi bisa. Ya bisa. Coba dah sekarang saya tanya, ibu kesel sama orang, yang pertama sakit bagian tubuh yang mana? Pala. Coba saya tanya, bener kan? Iya, pala, mikirin aja. Lagi sendirian ngomongin dia mulu, lagi jalan ngomongin dia, lagi tidur ngebayang dia, ngapain aja ngebayang dia. Bener Bu? Begitu ketemu orangnya, baru di sini sakitnya. Orangnya lewat, nah itu dia tuh. Akhirnya kan jantung bunyi kan, duh. Padahal orangnya timbang lewat doang. Bener ya? Giliran orang yang nanya, Bu permisi, jawabnya kelibet, jadi pelok. Bu ngapain? Lagi pokoknya susah ngomongnya. Tuh, kok Ustaz tahu? Ya, saya ngerasain. Saya juga kesel sama orang ada. Giliran orangnya ada, duh. Giliran sembahyang dekat kita merinding. Mau nengok kanan berat. Yang mau di sebelah kanan kita. Orang Bu kalau kesel sama orang kagak mau denger jalannya, nggak mau lihat bayangannya, nggak mau denger suaranya. Bener kan ya? Nah itu. Jadi berusaha. Saya juga berusaha. Ya. Semoga terjawab ya. Selanjutnya Ustaz, yang kedua pertanyaan
bertanya dengan apakah ada dalil Al-Quran atau hadis yang menyakiti orang lain dengan hubungannya dengan menghinakan Al-Quran gitu ya Ibu? Iya, ada nggak dalilnya tentang kalau menyakiti hati orang lain menginjak Al-Quran? Yang nggak ada. Ya, Bu, kalau menyakiti hati orang lain itu menginjak Al-Quran, tidak ada. Ya, yang ada begini, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membulak-balikan hati. Ya, yang membulak-balikan hati. Kalau dia kesal sama saya, balikin hatinya jadi baik. Balikin hatinya jadi baik. Nah, kalau dia menyakitin hati orang, berarti dia belum paham tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Begitu, Bu. Ya, jadi bukan menginjak Al-Quran. Yang ada dia nggak ngerti tentang ayat hati itu. Baik, terima kasih Ustaz Rasim. Ibu-ibu, jika nanti masih ada pertanyaan mungkin bisa dituliskan di kertas ya, atau nanti chat di pengurus yang punya nomor